peran para netizen di Indonesia ini sungguh luar biasa ya. Artinya seringkali mereka mampu mengulik informasi yang tidak terduga, dan itu sebetulnya membantu para penegak hukum untuk memanfaatkan kejelian para netizen. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu netizen menyindir tentang satu cabang usaha yang menguntungkan, yaitu mesin pencuci laundry ya. Ternyata itu maksudnya adalah menyindir money laundering, yang itu diduga terkait dengan very prominent person from salah satu partai yang ya bisa dikatakan kecil tetapi cukup menonjol dari sisi perbincangan. Nah, ini kembali apa yang terjadi di Situbondo PT BMPP itu karyawannya mogok ratusan orang karena 4 bulan tidak digaji. Nah, PT BMPP ini yang merupakan perusahaan pengolahan udang beku itu diduga terkait dengan yang beberapa waktu yang lalu juga dikaitkan dengan very prominent person tadi ya. Nah, terkait dengan itu juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, itu juga melaporkan ke KPK terhadap orang yang sama. Nah, ini saya kira persoalan itu tidak bisa dianggap remeh, dan kita tidak boleh nyinyir kepada netizen yang dalam banyak hal itu memang mampu mengungkap hal-hal yang seolah-olah itu susah untuk diungkap oleh para penegak hukum. Nah, terkait dengan money laundering ini banyak masyarakat yang tidak paham apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang itu. Ya, ilustrasinya kira-kira ya seperti ini ya. Misalnya ini saya seorang tukang kebun, kemudian mengurusi kebun buah ini, kemudian ada seseorang yang taruhlah misalnya berinisial KP gitu, yang memberi suntikan dana kepada saya untuk mengambil alih kebun yang saya urusi, sehingga kebun itu menjadi usaha saya, sehingga nanti ketika kebun itu menghasilkan buah dan saya menjual ke pasaran, maka hasil jualan ke pasaran itu sudah menjadi uang yang bersih. Nah, ini kira-kira seperti itu analoginya ya. Sebentar, Anda jangan berspekulasi macam-macam, karena ini sekedar ilustrasi ya, tidak usah menyebut inisial ya. KP yang saya maksud di sini ya KAI Bank Plecet gitu ya. KAI Bank Plecet memberi uang kepada saya untuk men-take over kebun ini, dan uangnya itu entah dari narkoba, entah dari penambangan ilegal, entah dari judi online, yang jelas itu adalah uang haram. Nah, ketika itu dimasukkan ke kebun ini, kemudian buahnya saya jual ke pasar dan seterusnya, maka uang itu sudah bersih, sudah legal ya. Ini kira-kira yang disorot netizen beberapa waktu yang lalu tentang money laundering itu, pencucian uang itu ya kira-kira seperti itu. Nah, ini kembali menjadi beban
Mr. Prabowo untuk mengurai benang kusut yang ya mau tidak mau memang harus diurai, dan dengan sangat segera agar selalu saya menggunakan timeline semester kedua itu Mr. Prabowo itu bisa berlari kencang. Kalau tidak, maka Mr. Prabowo kemungkinan akan selalu tersiok-siok dalam menjalankan roda pemerintahan, dan itu saya sebagai rakyat ya tidak menginginkan hal itu. Saya pinginnya presiden ke depan sudah mampu mengurai hal-hal yang ruwet di awal, tapi kemudian akan berlari kencang di semester kedua dan sampai akhir periode pemerintahan Mr. Prabowo. Salam konstitusi.